Teteh. Bagaimana? Waalaikumsalam Bu Ya, Aas. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesehatan, kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, Bu. Iya Dengan siapa Ibu Teteh? betul. Nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Filhayati Oh Bu. ya, betul ya. Baiklah, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang akan saya tanyakan di Boleh. sini ya. Yang pertama persiapan apa yang sudah Ibu lakukan sebelum melaksanakan coaching? Saya sudah menyiapkan beberapa indikator pertanyaan yang berbobot, Bu, Ya. yang nanti akan saya gali kepada coach. Ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa serangkaian tahapan alur tirta, Ya. seperti nanti ada menyiapkan tujuannya, identifikasi permasalahannya, Ya. kemudian menanyakan rencana aksi dari coach dan juga tanggung jawab coach dalam menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Iya, aduh, sangat keren sekali ya. Bu Teteh sudah merencanakan yang sangat matang dalam pelaksanaan coaching nanti ya. Iya, Kemudian Bu. di sini coaching apa yang ingin Ibu Teteh nanti kembangkan di situ? Kemampuan dalam coaching itu kan saya ingin menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk bisa mendengarkan aktif kepada coach. Kemudian saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, Bu, agar bisa menggali dari coachingnya. Ya, berarti itulah hal yang spesifik ya yang nanti ingin diobservasi oleh Ibu Teteh. Betul. Kemudian kompetensi ini yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tadi ya. Kemudian indikatornya itu apa indikatornya? Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka, tidak ada adjustment atau tidak tertutup gitu ya Bu pertanyaannya, yang bisa coach juga gali dan memang tidak memberikan ruang terbatas untuk seorang coach menjawabnya seperti itu. Luar biasa. Baiklah, saya rasa cukup ya. Pertanyaan dari saya silahkan dimulai ya. Di situ Siap, praktek coaching bersama Ibu Filhayati. Ya, terima kasih Bu. Ya, silahkan panggil Bu Filhayatinya. Baik, selamat sore Bu Filhayati. Selamat sore Bu Teteh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Gini Bu, saya lihat Ibu sepertinya ada hal yang ingin disampaikan begitu Bu. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saat ini sih yang saya rasakan gimana ya Bu ya, kayak kurang fokus gitu, terutama tentang atau mengenai tugas-tugas dan pekerjaan yang ada di sekolah. Tugas-tugas ya, oke. Baik, kita ini akan melakukan coaching nih Bu. Coba kita akan bicarakan mengenai permasalahan Ibu itu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu, dari perbicaraan kita ini, dari kegiatan coaching kita, Ibu ingin mengharapkan seperti apa nanti di akhir pembicaraan kita? Tujuannya gitu. Yang pasti sih saya pengennya nantinya gitu, saya bisa menemukan solusi dari masalah dan mungkin saja hal-hal yang mungkin bisa dipecahkan bersama gitu Bu dari masalah yang saya hadapi gitu. Ya, kalau boleh tahu, coba Ibu bisa ceritakan kepada saya masalah yang sedang Ibu hadapi. Jadi kalau di sekolah tuh Bu, saya karena mungkin itu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tuh waktunya tuh berbarengan gitu istilahnya. Jadi ketika ada satu tugas baru selesai dikerjakan, ada lagi tugas yang lain gitu, dan itu pun membuat saya jadi tidak fokus untuk mengerjakan mana dulu yang harus saya kerjakan gitu sih Bu. Tugas apa saja itu Bu kalau di sekolah selain tugas mengajar gitu ya? Ya, pertama sih karena kebetulan sebagai
saya ke kurikulum, saya sering apa ya, suka ada tugas mendadak gitu Bu dari dinas gitu, misalkan harus mengumpulkan apa, mengerjakan apa. Nah itu suka tiba-tiba, dan waktu yang diberikan juga sangat apa ya, sangat sempit gitu. Jadi hanya misalkan cuma 3 jam harus selesai ini, atau misalkan setengah hari harus selesai. Nah jadi saya kadang bingung mau mengerjakan yang mana dulu, sementara saya juga ada tugas lain seperti sekarang sedang PGP Bu ya gitu. Iya. Terus ada juga di sekolah dengan berbagai macam eh, keadaan, misalkan karena apa, memegang keuangan dan sebagainya, jadi saling tumpang tindih gitu tugas-tugas itu gitu. Seperti itu sih Bu. Sepertinya Ibu punya peran yang luar biasa ya Bu di sekolah. Selain tugas mengajar, tugas administrasi juga, dan juga sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum ya Bu ya. Iya. Nah, itu bagaimana Bu triknya ketika Ibu menghadapi kondisi harus mengerjakan tugas dalam waktu yang bersamaan? Apakah Ibu punya trik sendiri gitu untuk bisa menyelesaikan itu? Kalau saya sejauh ini sih Bu lebih apa ya, lebih mengutamakan mungkin mana dulu yang harus saya kerjakan terlebih dahulu sesuai dengan deadline-nya gitu. Jadi kalau misalkan saya susun prioritas dulu dari yang paling urgent sampai yang bisa ditunda dulu, saya kerjakan yang paling utama itu yang urgent dulu. Kemudian selain itu saya tentu saja minta bantuan dari rekan-rekan yang lain di sekolah. Misalkan kalau misalnya saya sedang mengerjakan sesuatu atau harus pergi kemana, maka saya akan mendelegasikan tugas tertentu kepada rekan sejawat supaya semua tugas bisa berjalan dengan maksimal seperti itu Bu. Kira-kira menurut Ibu itu kondisi yang ideal itu yang seperti Ibu ceritakan, atau Ibu punya sendiri kondisi yang Ibu harapkan? Kalau yang saya harapkan tentunya saya ada waktu khusus gitu Bu untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Misalkan 1 hari atau jam-jam tertentu yang dimana saya itu bisa fokus untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi tidak terganggu oleh tugas mengajar ataupun tugas yang lainnya. Jadi mungkin saya itu sih perlu waktu itu gitu. Ya, untuk sementara ini nih yang Ibu hadapi dengan berbagai tantangan yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu kan, kira-kira upaya yang sudah Ibu lakukan tuh seperti membuat daftar deadline tugas, skala prioritas ya, upaya Ibu itu udah ada di tahap yang mana gitu Bu? Saya memang sudah sih Bu membuat daftar to do list gitu, apa, daftar tugas yang harus saya kerjakan misalnya di hari itu atau di minggu itu. Saya mengelis beberapa tugas pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kemudian tadi kalau untuk tugas yang mungkin sekiranya bukan hal yang terlalu urgent, saya mendelegasikan kepada rekan yang lain. Contohnya ketika misalkan ada tugas untuk mengumpulkan apa ya, data PPDB seperti itu, biasanya saya akan meminta bantuan dari rekan Wakasek kesiswaan untuk mendata gitu siswa-siswa baru. Kemudian saya yang akan mengirimkan ke email dinas seperti itu, ataupun oleh rekan saya sendiri yang mengirimkan ke apa, email dinas seperti itu. Jadi ada beberapa tugas yang saya delegasikan kepada rekan untuk saling berbagi tugas gitu, supaya semuanya bisa terhandle dengan baik. Salah satu langkah yang luar biasa itu juga termasuk sebuah solusi yang Ibu sudah upayakan gitu kan. Jadi kedepannya Ibu punya rencananya yang lebih bisa dilakukan itu untuk jangka sekarang itu seperti apa saja itu Bu? Rencana-rencana untuk bisa menyelesaikan permasalahan selain tadi Ibu membuat skala prioritas, kemudian Ibu bisa berkolaborasi dengan teman untuk mendelegasikan tugas gitu. Menurut Ibu apakah itu sudah merasa upaya Ibu sudah merasa cukup, atau mungkin Ibu punya rencana-rencana aksi lain selanjutnya begitu Bu? Tentunya saya belum apa ya, belum puas istilahnya gitu, maka saya
sudah ada rencana kalau misalkan diberi aku tadi, selain mendelegasikan tugas, saya juga akan apa ya namanya, dari awal tahun ajaran itu akan membentuk kelompok-kelompok atau apa ya, koordinator-koordinator tertentu untuk memegang tugas-tugas tertentu, sehingga nanti ketika eh, saya memerlukan data atau memerlukan apa ya, hasil dari pekerjaan tersebut, saya akan apa, mudah untuk mendapatkan dari rekan tersebut. Jadi saya mungkin karena posisi wakasek kurikulum, maka saya apa ya, jadi supervisinya gitu, supervisornya bagi koordinator-koordinator tersebut gitu. Bagus, luar biasa sekali ya Bu itu. Baik, tadi kan Ibu sudah menyampaikan beberapa rencana-rencana aksi yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu mulai kapan rencana-rencana tersebut akan dilaksanakan? Karena sekarang masih tahun ajaran baru ya Bu, dan nanti pasti ada briefing ataupun rapat dengan kepala sekolah. Tentu saja saya akan mengajukan ide dan pendapat saya tersebut kepada kepala sekolah, dan nanti bisa didiskusikan bersama di forum bersama rekan sejawat guru dan juga pendik gitu. Mungkin sekitar minggu depan gitu pelaksanaannya. Jadi pihak-pihak mana saja mungkin yang bisa membantu Ibu dalam mengajukan rencana-rencana Ibu tersebut? Sebenarnya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat guru, dan juga pendik, dan apa ya, dan juga lingkungan sekolah sih yang harus kondusif dan mendukung, sehingga tentu saja semua program yang mungkin saya rancang itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu mempunyai target ya, target kedepannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan Ibu, yaitu tugas yang banyak. Pasti saya juga ya Bu ya, kita semua itu juga sebagai guru ya pasti mempunyai tugas selain mengajar seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, bagaimana setelah Ibu berbicara dengan saya gitu kan, perasaannya sekarang gimana yang dirasakan? Saya merasa apa ya, ada pencerahan gitu, bukan mungkin saya sudah punya ide tapi masih apa ya, masih ragu-ragu gitu untuk mengimplementasikannya. Jadi setelah coaching ini saya jadi yakin dan Semakin yakin untuk apa, mengajukan ini tersebut, terutama kepada kepala sekolah seperti itu. Baik, ada tidak ya Bu kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang timbul ketika nanti Ibu pertama kali mengajukan ide tersebut gitu? Sepertinya kalau di sekolah saya bukan penolakan ya yang saya takutkan, tapi yang ada pasti saya akan mendapatkan masukan dari rekan-rekan yang lain, dan itu saya sangat apa ya, sangat membutuhkan itu. Jadi ketika nanti ada diskusi itu bisa dibahas, mungkin saja ada sedikit apa ya, pro kontra, tapi ya selebihnya bukan penolakan sih gitu. Dan tentunya nantinya hambatan mungkin yang terbesar yang bisa saja muncul adalah ketika pelaksanaannya seperti itu. Jadi karena apa, sumber daya manusia atau tenaga sedikit gitu, jadi mungkin akan ada sedikit apa ya, agak berjalan pelan gitu, karena tidak bisa langsung sekaligus bekerja. Jadi paling sedikit-sedikit, tapi ya saya yakin dengan bantuan teman-teman pasti bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu sudah memiliki keyakinan gitu kan bahwa hambatan itu pasti ada, tapi insya Allah hambatan itu akan dijadikan sebuah pengalaman baru agar Ibu bisa memberikan ide tersebut ya Bu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada, tapi Ibu hadapi itu menjadi hal-hal yang positif gitu ya Bu ya. Ya, Jadi Ibu punya keyakinan penuh dengan ide Ibu tuh akan diterima gitu ya di rekan-rekan sejawat tersebut. ya, Terutama program sekolah begitu ya Bu ya. ya seperti itu. Saya apa, yakin tentunya meskipun perbedaan pendapat pasti ada, tapi kami dan saya juga percaya apabila
teman-teman sejawat gitu di sekolah pasti akan mendukung atau bahkan memberikan support yang luar biasa terhadap pengembangan sekolah, karena program sekolah adalah hal yang penting bagi kami sehingga bisa menjalankan gitu, bisa berjalan sesuai dengan baik. Baik Bu, sepertinya kita sudah berada di ujung pembicaraan gitu ya. Apa yang sudah Ibu rasakan sekarang setelah berbicara dan bercerita banyak dengan saya? Ya, tapi tentu saja ada rasa lega dan juga saya merasa mendapat tambahan dukungan gitu dari tentunya dari Ibu sebagai coach gitu. Jadi saya semakin bersemangat untuk melaksanakan program ataupun ide yang sudah saya rencanakan. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Bu. Ya. Kita cukupkan sekian pembicaraan kita ya Bu. Terima kasih atas kepercayaan Ibu bercerita dengan saya gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Baik Bu, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Silakan Bu. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching tadi sehingga indikator ketercapaian pengembangannya itu yang diinginkan terwujud? Baik, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Fil Hayati itu, saya kira sudah sesuai dengan rangkaian alur tirta ya Bu. Ya. Saya menanyakan tujuannya, Betul. kemudian coach juga bisa menjawab. Kemudian saya juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian coach juga bisa menjelaskan rencana-rencana aksinya dengan berbagai tanggung jawab dan komitmen yang coach akan lakukan di tahapan selanjutnya, begitu Bu. Dan saya juga sudah berusaha melakukan hubungan kemitraan dengan Koci, mendengarkan penuh apa yang Koci sampaikan, dan saya kira saya sudah cukup optimal dalam melakukan kegiatan coaching, Bu. Ya, betul. Memang benar sekali seperti terlihat tadi oleh saya ya, bahwa Ibu sudah hadir penuh di situ ya, mendengarkan aktif serta juga mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot ya kepada Koci ya. Kemudian Koci juga di situ udah menjawab ide-idenya ya, Ibu sudah bisa menggali sehingga Koci tersebut bisa menyampaikan ide-ide terbarunya. Iya, betul Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya kedepannya ingin bisa lebih fokus ya Bu dalam memperhatikan dan mendengarkan semua hal-hal yang disampaikan oleh Koci. Kemudian saya juga ingin mengembangkan lagi potensi-potensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu, supaya bisa lebih dalam melakukan coaching tuh supaya benar-benar bisa membantu dan memfasilitasi coach dalam menemukan ide-ide sendiri begitu Bu. Ya, baiklah, mudah-mudahan di kesempatan ini ya setelah saya melihat Ibu Teteh mengembangkan potensi di situ, mendengarkan aktif ya, dapat terlaksana kegiatan coaching selanjutnya ya. Terima kasih Ibu sudah luar biasa sekali ya. Terima kasih sebagai Bu. coach Ibu sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Aas sebagai supervisi yang sudah mengobservasi saya dan juga kegiatan coaching saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Aas. Waalaikumsalam Ibu Pril. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah pada siang hari ini saya sehat. Gimana Bu Pril kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Kebetulan hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu juga akan melakukan coaching juga. Iya. Dengan siapa coachingnya? Dengan Ibu Teteh. Ibu Teteh. Nah, sebelum nanti Ibu melaksanakan proses coaching dengan Iya. Bu Teteh, mungkin saya akan apa ya, menanyakan dulu. Iya, betul. Ada hal yang perlu tanyakan beberapa Betul. ya. Untuk yang pertama, nanti untuk pelaksanaan coachingnya itu, Ibu akan menggunakan penilaian seperti apa? Di sini saya membuat rubrik penilaian ya, berdasarkan alur tirta, Bu. Berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab ya. Jadi kita itu akan melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta seperti itu. Kira-kira nantinya dari tujuan Ibu gitu menggunakan tadi yang alur theta itu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau ingin Ibu kembangkan dari coaching nanti gitu? Nah, saya ingin di sini akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, Bu. Ketiga kompetensi inti coachingnya di sini ya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Berarti ada 3 tadi Bu Iya. ya. Pertama yang namanya mendengarkan aktif, Iya. kemudian juga Kesadaran penuh penuh, dan sampai akhirnya memberikan pertanyaan yang berbobot. berbobot. Iya, betul. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira salah satunya itu yang akan Ibu ingin paling tonjolkan atau ingin Ibu paling dapatkan tuh yang mana? Pertanyaan yang berbobot ya. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang nanti spesifik akan saya kembangkan. Baik, setelah nanti Ibu untuk mendapatkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, kira-kira dari coaching nanti indikator seperti apa yang menurut Ibu kegiatan coaching tersebut dirasa oleh Ibu itu akan berhasil atau tercapai yang seperti apa? Ya, kita menggunakan ya struktur kalimat yang terbuka lah, sehingga nanti coach itu bisa mengeluarkan ide-idenya seperti itu, Bu Phil. Baik. Nanti tadi Ibu sudah menyampaikan ya untuk bagaimana indikator ketercapaian dari proses coaching nanti. Dan terakhir nih Bu, sebelum nanti Ibu akan memulai coaching dengan Bu Teteh, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan secara bersama-sama ini nanti? Mudah-mudahan kita bisa memecahkan suatu permasalahan sehingga menemukan solusi yang terbaik, Bu, nanti bersama coaching seperti itu. Dan kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terima kasih Bu As, selamat bertugas nanti untuk melakukan proses coaching dengan Bu Teteh. Mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin, amin. Terima kasih Bu, saya akan memanggil Ibu Teteh. Silakan dipanggil Bu Tetehnya. Ya, Assalamualaikum Bu Teteh, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu As, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatannya Bu Teteh ada masalah, gimana ini? Sepertinya wajahnya murung. Iya Bu, gini saya teh lagi banyak pikiran Bu. Saya juga lagi sedikit ada kegalauan gitu Bu dalam mengajar gitu Bu. Bolehkah saya minta waktunya untuk berbincang-bincang gitu Bu? Ya, baiklah. Bercerita gitu Bu. Baiklah. Kemudian apa yang diharapkan dari Bu Teteh dengan diskusi ini? Saya berharap nanti saya bisa menemukan ide tentang bagaimana caranya saya bisa meningkatkan semangat dan motivasi murid dalam belajar di kelas, Bu. Baiklah, kalau boleh tahu apa sih yang terjadi di kelas Ibu Teteh itu? Jadi gini Bu,
ketika di awal pembelajaran gitu kan ya Bu, saya tuh melihat murid-murid tuh masih belum ada semangat gitu Bu untuk belajar, seperti kesiapannya baik secara psikis gitu kan dalam menyiapkan pembelajarannya, dan saya juga seperti belum siap untuk menyiapkan media pembelajarannya gitu Bu. Jadi benar-benar ada kegalauan sendiri antara saya sebagai guru juga belum siap gitu kan, dan saya juga melihat ekspresi siswa yang benar-benar juga belum ada kesiapan gitu loh Bu. Jadi saya tuh bingung tuh saya harus mulai dari mana gitu Bu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira Ibu Teteh tahu nggak yang membuat siswa itu seperti itu, tidak antusias dalam belajar gitu? Ada kira-kira kenapa kok anak tidak antusias dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Teteh? Saya kira mungkin karena belum terbiasa kembali ke rutinitas belajar gitu ya Bu. Karena kan sudah lama libur gitu ya, pembiasaan kembali untuk belajar. Kemudian budaya positif yang biasanya kita lakukan di kelas juga sepertinya belum dibiasakan kembali. Kemudian saya juga untuk pertemuan pertama itu belum menggunakan buku paket untuk belajar gitu Bu, karena mereka juga belum punya buku paket kan. Jadi saya masih banyak berceramah di depan anak-anak gitu Bu. Seperti itu. Kemudian medianya itu tadi kan katanya belum lengkap, berarti cuma yang digunakan itu tadi media apa tadi? Saya masih ceramah gitu sih ceramah. Bu. Berarti belum menggunakan media-media yang lain gitu ya? Belum Bu, karena saya kira ya itu dia Bu, karena saya juga belum menyiapkan kan Bu, karena kemarin juga saya sibuk jadi panitia PBDB juga kan Bu, jadi saya juga belum bisa menyiapkan medianya, jadi ya sudah, saya pertemuan pertama tuh masih seperti membuat kesepakatan kelas, kemudian selayang pandang tentang materi-materi yang nanti akan dipelajari selama 1 semester begitu Bu. Tapi kok kesannya lihat anak-anak masih kelihatan belum siap ya Bu, gitu. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung nih, Ibu Teteh itu menggunakan metodenya apa aja selain ceramah tadi? Tadi kan baru ceramah, kemudian anak itu tidak begitu antusias ya. Iya. Nah, apa ada metode yang lain yang Ibu Teteh gunakan? Sebenarnya saya di awal itu sempat ada game-games dulu gitu Bu, kayak ice breaking dulu sih Bu, untuk menghangatkan suasana, membuat anak lebih semangat begitu lebih kan tertarik Bu. ya. Nah iya, terus saya juga nyoba ya tadi menampilkan video pembelajaran gitu supaya memancing anak untuk bisa lebih penasaran gitu kan ke pembelajaran gitu. Tapi itu saat itu aja gitu loh Bu, anak-anak senengnya gitu. Tapi setelah masuk ke inti kegiatan gitu kan, saya menyampaikan materi gitu, ya sudah mulai lagi lah, ada yang ngobrol lah, ada yang tidur-tiduran lah gitu loh Bu. Jadi saya juga apa yang salah pada diri saya begitu Bu, saya semakin berpikir gitu Bu, jadi gimana gitu Bu, bingung juga saya gitu. Nah, menurut Ibu nih, kalau dari angka 1 sampai angka 10, nah di situ di posisi berapa ini Bu pembelajarannya di situ itu? Idealnya ya Bu ya, ketercapaiannya ideal yang sudah saya lakukan, karena memang saya menyadari juga ya Bu, saya juga belum ada persiapan yang begitu maksimal. Saya kira saya masih ada di angka 7 kali ya Bu, dari kalau skala 1 sampai 10 lah gitu ya Bu ya. Kemudian kemudian yang ingin Ibu Teteh capai di angka berapa coba? Iya, idealnya yang sempurna itu kan pasti ada kekurangan ya Bu ya. Jadi ya saya ingin setidaknya di angka 9 gitu. Anak-anak tuh perhatikan, anak-anak tuh aktif, seneng belajar gitu Bu pengennya. Nah, untuk mencapai posisi 9 tentunya ada proses kan ya? Iya, betul. Tentunya ada proses. Kira-kira apa nih prosesnya sehingga nantinya akan mencapai angka 9 gitu yang akan dilakukan Ibu Teteh? Mungkin saya itu harus
depan ya Bu ya, Iya. seperti menyiapkan RPP yang lebih berpihak pada anak, Iya. yang berdiferensiasi, begitu kan ya Bu. Iya. Terus juga saya berkolaborasi dengan teman juga, dengan rekan juga dalam menyiapkan modul ajar, kita bisa berbagi praktik baik juga. Dan tentunya saya harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Itu sih Bu, baik itu media praktek misalnya Iya. simulasi ataupun media dari PPT menggunakan slide, begitu sih Bu, menurut saya. Itu ide yang sangat bagus ya, mudah-mudahan nanti terlaksana ya dengan apa yang telah Ibu Teteh rancang, kemudian nanti anak-anak juga lebih antusias ketika mengikuti pembelajaran Ibu Teteh. Kemudian tadi yang penilaiannya itu baru di angka 7, nah, mudah-mudahan tercapai di angka 9 ya, gitu ya. Itu sangat Iya, luar biasa. Kemudian ini Bu Teteh itu rencana yang Ibu Teteh rancang itu betul-betul nantinya itu bisa tercapai ya, anaknya iya, itu belajar sungguh-sungguh, kemudian aktif. aktif ya, tidak hanya berpusat pada guru ya, artinya pembelajaran itu juga berpusat kepada siswa ya. Nah, kedepannya kemudian selain tadi udah kan Bu Teteh membuat RPP yang Berdiferensiasi. berdiferensiasi, ya itu kan Iya luar Bu. rencana yang luar biasa. Iya Kemudian Bu. di sini adalah apa sih ukuran keberhasilannya menurut Ibu Teteh gitu ya? Ukuran keberhasilan dari yang ingin Ibu capai. Menurut saya ya Bu, kalau ukuran berhasil ya jelas ada RPP yang bisa saya pakai di Iya, kelas iya. gitu kan Bu. Kemudian ada media yang memang dapat menstimulasi minat bakat anak, iya, anak betul. bisa belajar aktif. Kemudian tidak lagi saya melihat ada anak yang lesu, letih dalam belajar, kurang semangat intinya mah Iya, itu ya Bu. iya. Dan menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah saya targetkan itu bisa tercapai Iya. Bu, gitu. Ya, sangat bagus ya. Iya. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Bu Teteh untuk selanjutnya? Tentu saja saya harus konsisten ya Bu, Iya. konsisten. Kemudian saya harus mempunyai semangat untuk belajar. Betul. Saya harus ada semangat untuk menyiapkan pembelajaran dan selalu berpikir positif bahwa anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dengan caranya mereka sendiri, seperti Ya, itu Bu. itu berarti yang apa ya, ide-ide yang luar biasa dari Ibu Teteh ya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, ada nggak tuh siapa yang membantu Bu Teteh? Mungkin rekan teman sejawat gitu. Iya, Ada nggak? tentu saja ini mah dukungan dari keluarga juga ada ya Bu, dukungan dari Iya. keluarga, terutama memberikan kesempatan dan waktu, Iya, oke. karena membuat media dan membuat RPP itu kan memerlukan waktu di luar jam saya ngajar ya Bu, gitu. Iya. Jadi saya lebih banyak waktu untuk di sekolah, artinya betul. dapat dukungan dari keluarga juga, dapat dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat itu sudah pasti gitu Iya, Bu. iya. Dan nanti juga saya berharap ada observasi dari rekan apakah saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan, Iya, seperti itu betul. Bu. Nah, sekarang Bu Teteh paling tidak sudah terpecahkan ya masalahnya, Iya, alhamdulillah Bu. bagaimana siswa yang tadinya tidak antusias ya, dengan Bu Teteh itu membuat metode yang bervariasi, kemudian juga media-media pembelajaran yang sangat mendukung sehingga anak itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu Teteh sampaikan ya, yang Ibu Teteh sampaikan kepada siswa-siswi. Nah, sekarang perasaan Bu Teteh bagaimana? Saya bisa lebih tenang gitu Bu, lebih lega sedikit bercerita dengan Ibu. Ibu juga memberi saya kenyamanan dalam berbicara, kemudian Ibu bisa memberikan menggali saya untuk bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya gitu kan.
Jadi saya juga bisa menemukan ide-ide dan inspirasi yang dibantu oleh ibu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya juga ikut senang karena bisa membantu Ibu Teteh untuk mendapatkan solusi ya dalam memecahkan masalah yang sedang Ibu hadapi ya. Iya, Ya. alhamdulillah Bu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan di lain kesempatan ya, di lain kesempatan kita nanti bisa mungkin saya tunggu cerita Bu Teteh untuk 2 minggu Bu, sebulan pasti, ke ya. depan bagaimana perkembangan anak-anak ya, seperti itu Bu Teteh. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Ibu ya. mau mendengarkan cerita saya dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa menyampaikan kegalauan dan kegundahan saya dalam di pembelajaran tahun ajaran ini. Ya, semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional, kemudian bisa menjadi panutan bagi peserta didik di sekolah seperti itu. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama ya Bu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk Amin, amin. mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu istiqomah ya Bu. Amin. Kita akhiri diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana Bu Aas perasaannya tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Teteh? Alhamdulillah permasalahan yang dihadapi oleh Koci dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian tadi juga Koci sudah merasa lega, merasa plong karena permasalahannya itu dapat teratasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Baik. Dari proses tadi Ya. coaching, apakah indikator ketercapaian yang Ibu harapkan sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah sudah tercapai karena tadi saya menggunakan struktur kalimat yang terbuka ya, sehingga Koci itu menjawab dengan dia langsung berpikir, memecahkan suatu permasalahannya, kemudian juga dia mengeluarkan ide-ide yang positif, sehingga apa permasalahan yang dihadapi teratasi, dia lebih plong, kata tadi lebih plong, sudah tenang karena semua yang dihadapinya terselesaikan dengan permasalahan tersebut. Baik, mungkin tadi setelah saya juga tadi ikut memperhatikan ya Bu ya, apa proses observasi, mungkin boleh saya menyampaikan pendapat saya Bu ya, Boleh, pengamatan iya, saya. iya. Terima kasih. Jadi tadi saya ketika memperhatikan Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Teteh, saya merasa Ibu sudah sesuai dengan yang tadi Ibu ingin tetapkan indikator ketercapaiannya, dan kompetensi inti coaching yang 3 itu Ibu sudah miliki dengan baik. Mungkin masih ada kekurangan sedikit, tapi hal itu nantinya pasti dengan seiring berjalannya waktu, dengan seringnya Ibu melakukan proses coaching dengan rekan yang lain, bisa jadi Ibu nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan kemudian tadi saya juga melihat Bu Teteh terlihat santai, rileks, dan juga tidak merasa ragu untuk menyampaikan pendapat ataupun bercerita tentang permasalahan yang dihadapi. Dan tentu saja itu dalam proses coaching adalah hal yang diharapkan dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya untuk setelah tadi sudah melakukan proses coaching, Ibu tadi katanya sudah tadi saya sampaikan Ibu sudah mencapai ketiga-tiganya dengan baik. Kira-kira apakah Ibu juga merasa ada nggak sih kompetensi apa dari ketiga yang itu yang masih ingin Ibu tingkatkan lagi gitu? Kira-kira kompetensi apa? Ya, yang tadi dari 3 kompetensi tersebut ya mungkin kedepannya juga itu yang pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti coach itu betul-betul bisa memecahkan permasalahannya dalam
Selain itu juga ada lagi kompetensi mendengar aktif Bu gitu ya, yang perlu saya kembangkan lagi seperti itu. Baik, mudah-mudahan tadi setelah Ibu juga berefleksi ya Bu Iya. ya, dengan kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi, mudah-mudahan dengan mengetahui hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita akan bisa belajar lebih baik lagi, terutama dengan untuk bisa mencapai kompetensi yang kita inginkan. Iya. Itu mungkin cukup Bu untuk hari ini. Terima kasih Bu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Teteh dengan sangat baik dan sudah membawa suasana coaching itu dengan suasana yang nyaman dan tentu saja rileks seperti itu. Terima kasih Bu Pil ya atas observasinya kepada saya dan juga Ibu Teteh. Mungkin lain kali nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Ya, Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi seperti ini atau mungkin saya bisa observasi lagi gitu. Terima kasih banyak Bu Pil Hayati. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Fil, sekarang Ibu akan melakukan coaching ya? Ya. Oke, sebelum melakukan coaching, saya di sini sebagai observer ya Bu. Kita akan sama-sama belajar lah ya. Saya di sini posisinya akan mengamati Ibu ketika melakukan coaching dengan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching nih, apa saja yang sudah Bu Fil siapkan sebagai coach? Oke. Pertama saya sudah menyiapkan rubrik penilaian selama nanti proses coaching. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan ataupun sudah mencatat kira-kira kompetensi apa yang nanti akan muncul, kompetensi coaching mana yang akan muncul selama proses coaching. Kemudian selain itu saya juga mempunyai atau sudah menuliskan beberapa indikator yang nantinya akan saya tanyakan kepada coach supaya nantinya coach terbantu dalam menjawab dan juga menemukan masalah yang solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Ya, berarti rubriknya sudah dipersiapkan ya Bu? Ya, tentu Rubrik saja. penilaiannya. Oke, baik. Kemudian Ibu perlu saya membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang mana dari beberapa kompetensi Ibu sebagai coach? Saya mungkin merasa masih atau memerlukan bantuan atau pembimbingan di bagian kompetensi ini Bu yang mendengarkan aktif gitu. Mendengarkan aktif. Kenapa Bu Fil menilai bahwa kompetensi itu perlu untuk lebih difokuskan begitu? Nah, karena dengan kita mampu mendengarkan keluh kesah, mendengarkan curhatan dan juga nantinya ide serta solusi dari coach, tentu saja itu akan membantu kita dalam menuntun coach untuk menemukan jawaban dari masalah yang bisa saja dihadapi. Jadi dengan mendengarkan itu menurut saya itu adalah modal utama dalam kompetensi coaching ini. Iya, baik. Jadi nanti saya akan lebih fokus menobservasi Ibu di bagian mendengarkan ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif. Kemudian Ibu juga diharapkan bisa hadir penuh gitu kan dalam kegiatan coaching ini. Nah, harapannya nanti setelah kegiatan coaching apa nih yang Bu Fil inginkan? Pertama saya berharap gitu bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga coach juga bisa mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu, karena
ketika selama ini tentu saja bisa jadi coaching mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluh kesahnya dan sebagainya. Dengan melalui proses coaching ini membuka jalan bagi coaching untuk bisa menyampaikan unek-uneknya dengan cara yang tepat gitu. Selain itu saya juga berharap dari proses coaching nanti saya pribadi juga bisa lebih peka dalam secara emosional dan juga mampu bersosialisasi dengan atau berelasi dengan coaching nanti seperti itu. Ya, betul. Baik. Sekarang kita langsung lakukan kegiatan coachingnya saja ya Bu ya. Ya. Dengan siapa coachingnya? Dengan Bu Aas. Bu Aas. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Pil dan Bu Aas untuk melakukan coaching dan saya mengamankannya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Dipersilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Enggak, Bu Aas. Selamat sore Bu Aas. Selamat sore Bu Pil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Pil. Bu Pil sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Bu Aas capek ya hari ini? Iya Bu, ini saya pengen sharing, sedang ada masalah dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Boleh kita ngobrol-ngobrol aja ya sambil ngobrol santai gitu. Kebetulan kita udah jam terakhir itu udah anak-anak udah pada pulang semua. Kita bisa ngobrol tentang permasalahannya Ibu. Gimana Bu? Apa sih yang menjadi masalah gitu? Tapi sebelum kita bahas masalah itu, di pertemuan kita ini, di proses coaching kali ini, kita akan menentukan terlebih dahulu tujuan dari obrolan kita ya Bu ya, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi Bu, ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi ya. Karena saya mempunyai masalah dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Oke, baik. Tadi ada tujuannya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya di akhir. Mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini bisa menemukan solusi yang ingin Ibu harapkan. Tadi Ibu bicara tentang masalah pembelajaran di kelas. Kira-kira masalah seperti apa sih Bu yang Ibu hadapi sebenarnya? Begini Bu Pil, ketika saya mengajar di kelas 7B ya, yaitu materi tentang membaca Al-Quran, ada beberapa siswa ketika pembelajaran dia itu sering keluar gitu ya dengan alasan dia itu mau ke belakang seperti itu. Sepertinya dia itu tidak mau mengikuti, bahkan tidak sama sekali tidak antusias dengan materi yang saya sampaikan gitu ya. Kemudian saya juga mencari informasi kepada teman-temannya. Ternyata anak tersebut ke belakang tidak ke toilet, tapi cuma keliling-keliling di kelas ya. Keliling-keliling di kelas, ada juga yang ke kantin seperti itu. Dan kemudian dia masuk lagi setelah pembelajaran mau selesai Bu, seperti itu. Baik, jadi masalahnya ada siswa ya Bu ya, ada siswa yang beberapa siswa malah ya yang tidak antusias dan juga tidak fokus selama pembelajaran di kelas Ibu gitu. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira apakah Ibu memiliki kekuatan atau seperti kesempatan yang sekiranya bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, anak tersebut kemudian saya panggil ya Bu. Pertama anak tersebut saya panggil, kemudian apa sih ingin tahu permasalahan yang saya ingin tahu kenapa anak tersebut kok tidak mau mengikuti pembelajaran yang sedang saya sampaikan. Tapi ternyata anak tersebut tidak bisa membaca Al-Quran, dia itu masih terbata-bata karena malu sama temennya belum bisa membaca Al-Quran, maka dia itu mencari kesempatan untuk keluar sehingga dia tidak mengikuti pembelajaran tersebut Bu. Karena anak tersebut mungkin ketika ini kan tingkat 7 ya, ketika di SD-nya dia emang
kebanyakan anak itu tidak begitu memperhatikan terhadap membaca Al-Quran. Ada juga yang apalagi kalau udah tingkat SMP ngajinya itu udah pensiun Bu, Oh seperti iya, itu. baik. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa anak tersebut tidak mau mengikuti pembelian ibu Iya. karena dia mungkin merasa malu atau seperti Iya, apa ibu ya? masa malu. Oke, baik. Menurut ibu, tadi ibu sudah menemukan nih ada celah untuk Iya. mengetahui apa sumber utama dari masalah Iya. tersebut. Nah, kira-kira kekuatan ibu atau kelebihan ibu apa yang bisa ibu terapkan atau lakukan untuk bisa menghadapi permasalahan tersebut? Iya. Pertama kan saya belajar itu kan face to face ya, kita Iya. ke depan anak satu persatu. Tapi dengan seperti itu ternyata anak yang tidak bisa dia merasa malu. Nah ya. Kemudian saya membuat metode dengan tutor teman sebaya. Nah, Ya, baik. nanti dikelompokkan mana anak yang sudah mahir membaca Al-Quran, kemudian anak yang sudah lancar, yang belum lancar, dan ini permasalahannya adalah pada anak yang masih terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Nah, dengan cara metode teman sebaya, tutor teman sebaya. Nah, alhamdulillah anak itu kan mengikuti ya, jadi dia ikut aktif dalam pembelajaran yang tadinya mungkin ya saya pembelajaran masih terfokus pada saya sebagai pengajar, tapi sekarang sudah anak juga di situ artinya ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu. Baik, berarti ibu sudah tahu ada kelebihan ibu terutama dalam memberdayakan Iya. peserta didik yang dijadikan sebagai tutor sebaya ya Iya. dalam belajar baca Al-Quran. Iya. Nah, kemudian menurut ibu apakah hambatan apa yang akan atau dialami oleh ibu dalam melaksanakan proses tadi yang tutor sebaya dan sebagainya? Ya, ya ada juga hambatannya karena kadang sesama teman ya anak yang masih terbata-bata kadang tidak begitu menurut ya, tidak nurut, beda dengan ketika dengan ibu gurunya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan saya sebagai fasilitator ya terus memantau dan alhamdulillah anak juga berkembang yang tadinya dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran lebih sedikit dia sudah mulai lancar. Selain juga dengan tutor teman sebaya, saya menggunakan itu membuat buku motivasi yang nantinya dibagikan kepada anak. Artinya anak tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga dia belajar dengan orang tua, kemudian di lingkungan masyarakat. Nanti saya sebagai guru bisa memantau dari buku motivasi tersebut ya. Jadi anak bisa berkembang dengan adanya kita kolaborasi antara guru, kemudian orang tua dan juga masyarakat seperti itu. Baik. Tadi setelah mendengar hambatan yang ibu alami, kemudian ternyata ibu tadi sudah langsung bisa menghubungkan dengan solusi yang bisa ibu lakukan tadi ya dengan memberikan buku motivasi dan sebagainya. Ini sangat menarik. Saya baru mendengar nih Bu buku motivasi itu. Nah kemudian apa rencana selanjutnya untuk mencapai tujuan ibu tadi supaya anak-anak yang awalnya tidak fokus dan tidak antusias tersebut menjadi mau. Jadi selain tutor sebaya ya Bu ya, kira-kira rencana apa Bu yang akan ibu lakukan? Saya akan membuat RPP ya, RPP yang berinisiasi yang nantinya anak akan lebih aktif lagi di situ ya, akan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan juga nantinya bervariasi sehingga anak tidak jenuh ketika pembelajaran seperti itu. Ya, tadi Ibu Jo sudah menyampaikan rencana, berikut tadi strateginya Bu ya, gitu. Kemudian waktu yang Ibu perlukan kira-kira berapa lama atau mungkin akan kapan mulainya? Ya. Mungkin kalau untuk membaca Al-Quran tidak bisa instan ya Bu, jadi membutuhkan waktu anak untuk berkembang, anak untuk bisa membaca yang tadinya dari terbata-bata dia bisa membaca dengan lancar, paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan ya untuk ukuran untuk waktu yang dibutuhkan. Iya. Nanti dengan pemantauan saya dengan adanya buku motivasi tersebut. Baik. Nah berarti
untuk ukuran keberhasilan dari rencana tersebut dari apa Bu, berdasarkan apa kira-kira? Nah, kan di situ saya melihat dari presentasi tersebut ya, anak yang belum lancar itu masih terbata-bata ada sekitar 30%-an Bu di situ ya. Nah, di situ saya ingin mencapai paling tidak 90% lah anak untuk mencapai untuk bisa mencapai targetnya seperti itu. Berarti paling tidak 90% siswa yang ibu iya. apa ya ibu ampu itu Iya. mampu gitu ya Mampu, iya. membaca dan mungkin berikut menulis Al-Quran Menulis dan gitu. juga memaknai Memaknai kandungan Al-Quran seperti itu, karena Baik. Al-Quran adalah sebagai petunjuk Betul. hidupnya manusia. Jadi kita selain membaca, kita juga bisa memahami kandungan Al-Quran tersebut. Jadi tidak instan dalam waktu 1 minggu anak bisa gitu, seperti itu. Betul sekali Bu, dan saya rasa waktu 1 bulan itu meskipun terlihat lama tapi Iya. itu justru realistis Iya. dengan apa ya keadaan yang mungkin saja dihadapi, dan berikut juga bisa saja nanti akan ada gangguan ataupun hambatan. Iya. Kira-kira cara ibu dalam mengantisipasi gangguan tersebut seperti apa? Nah, saya di situ kan akan menerapkan yang tadi kita udah membuat RPP ya yang berdispersasi. Nanti saya akan menerapkan RPP tersebut sehingga anak tersebut kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif ya. Apa yang diinginkan oleh saya sebagai guru bisa tercapai ya, nantinya anak juga tidak saya saja yang aktif tapi saya di sini sebagai fasilitator. Kemudian tadi juga kan ada pembelajaran dengan teman sebaya, nantinya kita bergiliran Bu seperti itu. Nah tadi ibu kan sudah menyampaikan tentang apa ya bisa saja gangguan yang akan timbul atau mungkin saja ibu hadapi dari pelaksanaan rencana yang ibu harapkan itu. Tapi kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu ibu dalam mencapai tujuan dari rencana ibu harapkan? Tentunya di sini ada yang membantu saya ya, yaitu rekan atau teman sejawat ya, yang mana dia itu yang mahir dalam teknologi, nanti membantu saya juga ya menggunakan PPT ya, bersuara. Jadi anak itu tidak cuma menggunakan tutor teman sebaya, biar anak itu tidak jenuh ya dengan metode yang bervariasi. Nanti ada video pembelajaran yang mana itu ditayangkan dengan menggunakan LCD proyektor ya. Jadi anak lebih antusias sehingga pembelajaran itu aktif dan anak akan berusaha untuk bisa seperti itu. Baik, bisa disimpulkan ya bahwa tadi ibu tentu membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya, dan itu sudah menunjukkan bahwa ibu sudah memiliki kemampuan berelasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, dan juga memberikan tadi siswa, karena siswa juga sudah bisa dilibatkan dalam membantu ibu untuk menjadi tutor sebaya. Nah selanjutnya tindak lanjut dari rencana ibu ketika nanti sudah berjalan yang 1 bulan itu Bu ya, yang pelaksanaan itu apa yang akan ibu lakukan selanjutnya? Ya, saya akan berusaha ya. Jadi ketika pembelajaran itu tadi yang di awalnya kita cuma belajar mengandalkan buku teks ya, cuma kita pis dengan siswa. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya dengan menggunakan metode yang bervariasi ya, kita berkelanjutan, artinya tidak hanya di kelas 7B saja yang sedang bermasalah, nanti dikembangkan di kelas-kelas yang lain. Metode tersebut akan saya terapkan sehingga anak itu betul-betul antusias dalam pembelajaran dan berhasil tercapai apa yang diinginkan, seperti itu. Baik, mungkin ya Bu ya, tadi sudah cukup menurut saya gitu dari apalagi tadi mendengar tindak lanjut dari ibu luar biasa sekali, akan mengimbaskan mungkin ya dari satu kelas yang sekarang menjadi pilot projectnya mungkin menjadi ke kelas-kelas lain yang mungkin saja mempunyai permasalahan yang sama gitu Bu ya. Nah, gimana Bu perasaannya setelah
proses coaching ini? Alhamdulillah saya perasaannya lebih lega karena dengan saya memiliki permasalahan, mendapat solusi ya, sehingga terpecahkan lah. Saya lebih plong, tenang ya. Jadi masalah yang saya hadapi dengan berdiskusi dengan Bu Pil, alhamdulillah mendapatkan hasil ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa istiqomah menerapkan pembelajaran tidak hanya di kelas yang bermasalah, tapi di kelas-kelas yang lain. Mudah-mudahan anak-anak tersebut ya yang memiliki masalah karena membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata bisa dengan lancar ya, tidak terbata-bata, dan mudah-mudahan kedepannya dia lebih mahir seperti itu, Bu. Terima kasih sudah mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya lebih plong, lebih tenang gitu, Bu. Ya, saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bu Aas yang sudah mempercayakan cerita-cerita tadi, cerita-cerita Ibu kepada saya, dan sebenarnya bukan saya mungkin yang memberikan solusi, tapi justru Ibu sendiri yang ternyata bisa menemukan solusi. Hanya saja karena tadi Bu ya belum bisa dikeluarkan unek-uneknya, jadi Itu. terasa buntu gitu ya Bu ya. Nah, sekarang sudah terlihat pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, Ibu nanti akan laksanakan, dan bisa ditindaklanjuti dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. ada apalagi kalau misalkan ada ingin kita coaching lagi juga boleh kapan-kapan. Terima kasih ya Bu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Iya. Ya. Terima kasih Bu ya. Selamat sore. Ya. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Bu Pil. Baik, kegiatan coachingnya tadi sudah dilaksanakan. Saya juga sudah mengamati kegiatan Ibu bersama dengan coaching. Nah, bagaimana nih menurut Ibu sendiri kegiatan coachingnya? Saya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan juga tujuan yang sudah saya tetapkan bersama dengan coach gitu, Bu. Baik, kira-kira nih tujuan yang sudah tercapai itu di bagian mana? Berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah tercapai itu diantaranya coach bisa menyampaikan perasaannya, terutama ketika menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Selain itu coach juga bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, dan juga mampu membuat perencanaan dan tindak lanjut untuk pelaksanaan selanjutnya dari hasil coaching hari ini. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya? Boleh, terhadap kegiatan Ibu bersama coach itu. Untuk pengamatan saya, Ibu sebagai coach sudah melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan rujukannya, yaitu sesuai dengan alur kita, seperti Ibu menanyakan tujuan kepada coach gitu kan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki oleh coach. Bahkan Ibu juga bisa mendengar secara aktif, penuh rasa, dan Ibu juga saya lihat sudah sangat fokus ketika mendengar coach menyampaikan permasalahannya. Namun ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditingkatkan kembali. Ibu perlu ketika mendengarkan itu juga ada catatan-catatan yang penting untuk Ibu tuliskan supaya nanti hal yang kita dengar bisa kita ingat kembali. Mungkin nanti coach bisa datang kepada Ibu dan dia menyampaikan permasalahan yang sama, sehingga Ibu punya catatan tentang hasil coaching sebelumnya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk keseluruhan semuanya sudah sangat bagus, dan saya kira untuk kedepannya Ibu Phil mungkin punya kompetensi selain itu yang ingin lebih dikembangkan lagi. Tentu saja tadi dengan Ibu ya, kali ini mungkin saya ingin meningkatkan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot karena alasannya
ketika kita bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, tentu saja itu akan mempermudah kita, baik kita ataupun coach, dalam mengorek atau mengeksplor masalah yang ya. dihadapi, dan bisa jadi ide dan ataupun solusi yang ditemukan pun bisa lebih variatif dan tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari coach tersebut dalam melaksanakannya, seperti itu. Ya, betul sekali. Memang setelah kita bisa mendengarkan dengan baik, kita juga bisa menggali si coach itu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang intinya kita tidak menjudge ya, tidak menjudge si coach tersebut. Oh, baik. Kemudian harapan yang sudah ada tadi, Ibu ingin bisa meningkatkan performa ketika menjadi seorang coach, kemudian meningkatkan kompetensi baik itu dalam mendengarkan ataupun dalam mengajukan pertanyaan. Nah, tindak lanjut untuk kedepannya nanti bisa kita tuliskan dalam laporan supervisi saya dan juga Ibu, catatan-catatan yang tadi kita bicarakan gitu ya Bu. Baik, saya minta 1 atau 2 rencana tindak lanjut yang nyata dan spesifik yang akan Ibu lakukan selanjutnya, apa boleh disampaikan? Untuk rencana aksi lanjutan gitu, saya akan membuat jadwal gitu untuk coaching dengan rekan yang lainnya, Ya. supaya pertama untuk melatih saya juga dalam meningkatkan kemampuan coaching saya, dan juga bisa lebih membuat teman-teman saya itu terbuka, terutama dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi baik di sekolah ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran gitu. Kemudian saya juga akan akan berusaha bekerja sama dengan kepala sekolah untuk memberikan atau menyediakan waktu jadwal coaching itu. Kalau tadi saya sudah membuat jadwalnya, maka saya akan mengajukan kepada kepala sekolah supaya nanti secara rutin bisa jadi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali satu orang guru bisa mempraktekkan proses coaching gitu bersama saya. Baik Bu Fil, ini luar biasa sekali, ide yang luar biasa. Semoga nanti kita bisa membuat jadwal itu dan kita bisa melakukan coaching secara bertahap kepada semua guru, karena memang coaching ini tujuannya untuk membangun kemitraan ya Bu, di antara guru dengan guru. Itu tidak ada yang lebih ahli ataupun bukan ahli, dan memang tujuannya untuk menggali potensi, menemukan ide-ide yang rekan kita miliki, dan satu sama lain juga bisa sebagai observer seperti yang sekarang kita sedang lakukan, supaya kita bisa sama-sama saling belajar. Seperti itu ya Bu. Saya juga banyak belajar dari Ibu, dan Ibu juga mendapatkan beberapa masukan dan umpan balik dari saya. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan Bu Fil sudah sangat sesuai dengan rujukan yang saya punya, indikator dan rubrik yang saya miliki juga sebagai observer. Kedepannya semoga kita bisa berkolaborasi dan bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda dan suasana yang lebih baik. Itu ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih Bu, sekali lagi ya atas segala kekurangan saya sebagai observer. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.